Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adania Aula Banati dengan NIM 1860205222163 dari kelas PGMI 3D. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi landasan pengembangan kurikulum. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai A. Konsep landasan pengembangan kurikulum. Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan bahwa terdapat 7 pengertian kurikulum menurut fungsinya. Yang pertama, kurikulum sebagai program studi, yakni seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di instansi pendidikan yang lainnya. Yang kedua, kurikulum sebagai konten, yakni data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya belajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan yang berencana, yakni kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang baik. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar, yakni seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Yang kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural, yakni transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar memiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut. Keenam, kurikulum sebagai pengalaman belajar, yakni keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Yang terakhir yaitu kurikulum sebagai produksi, yakni seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Lanjut ke pembahasan yang B, fungsi landasan pengembangan kurikulum. Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti pondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas pondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum gedung dibangun, terlebih dahulu dibangun pondasi yang kokoh. Semakin kokoh pondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan iptek. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Dalam filsafat pendidikan, dikenal beberapa aliran filsafat yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran mempunyai latar belakang dan konsep yang berbeda. Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktik pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara elektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Meskipun demikian, saat ini, pada beberapa negara dan khususnya di Indonesia, tampaknya mulai terjadi pergeseran landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitik beratkan pada filsafat rekonstruktivisme. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan psikologis. Syarifuddin Nurdin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dengan unsur-unsur psikologi. Sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti merubah tingkah laku anak menuju kedewasaan. Terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dari uraian di atas, setidaknya dapat dipahami bahwa landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum menempati posisi dan peran yang penting. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara kehidupan dan berperilaku para warga masyarakat.
Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang, sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan perkembangan zaman. Pembahasan terakhir yaitu mengenai landasan iptek. Kemajuan cepat di bidang informasi dan teknologi dalam dua dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia.